tentu saja nanti jadi pujian saya serahkan diri kepada yang lain. Buat kesempatan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pemuda remaja akan membuka hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan bekerja, kuasa si iblis akan dipatahkan sehingga kuasa-Mu berdaulat. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu ya Tuhan akan hidup, akan termakaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin firman-Mu akan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya, kami siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pemuda remaja, di hari ini kita sangat-sangat bersyukur buat kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya setiap waktu yang ada itu pasti baik kalau kita lakukan dengan benar. Tetapi ketika waktu itu kita persalahkan, berarti kita menggunakan waktu tersebut tidak baik, atau menggunakan waktu itu dengan sia-sia saja. Nah, pemuda remaja, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengatur waktu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik, sehingga kita bisa bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya ketika kita mengatur waktu kita, Tuhan pasti akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Nah, pemuda remaja, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-90. Ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Amin. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemuda remaja, Tuhan mengatakan, atau Musa mengatakan di dalam Mazmur ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita begitu singkat. Agar apa? Supaya kita menjadi orang yang berbudi. Jadi kita harus gunakan waktu yang ada, kita gunakan waktu yang ada sehingga kita bisa menata waktu tersebut, sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna, orang yang berbudi, orang yang bijaksana. Amin. Pemuda remaja, Mazmur ini ditulis oleh Musa, seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Secara umum kehidupan Musa bisa kita lihat, bisa dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu masa 40 tahun di mana Musa lahir lalu diangkat sebagai anak oleh putri Firaun, hingga dibesarkan di kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran muda yang hebat. Kalau kita melihat perjalanan Musa, dia begitu luar biasa. Di mana dari awal ketika seorang anak laki-laki akan
dia bisa selamat dan diangkat menjadi seorang pangeran muda hebat oleh putri Firaun. Yang kedua itu masa 40 tahun berikutnya di tanah Median, di mana ia bekerja sebagai pengembala kambing domba milik mertuanya dan menjadi seorang yang dianggap tidak berarti apa-apa. Selama 40 tahun sehingga dia memperjuangkan apa yang seharusnya dia lakukan, dia mau manage waktu yang ada di dalam kehidupannya, walaupun tidak ada artinya apa-apa dalam kehidupannya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan yang ketiga itu dimulai ketika ia diperintahkan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian. Kita melihat begitu banyak tantangan yang diberikan Tuhan kepada Musa, bahkan Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Begitu biasanya Tuhan mengatur waktu. Pada masa tuanya Musa menulis ayat yang tercatat di dalam Mazmur 90 ini, masa hidup kami. Di ayat yang 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, pemuda remaja. Masa hidup kita cuma 70 tahun, jikalau kita kuat itu sampai 80 tahun. Itu udah bonus. Makanya oleh sebab itu kita yakin dan percaya kita harus bisa menata waktu kita. Makanya tadi pagi kita sudah berdoa kepada Tuhan. Dan perlu juga kita tata. Itu perlu juga kita perhatikan. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik hari ini? Apakah kita hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan? Itu juga harus bisa kita atur. Kita tata waktu kita sehingga kita bisa menata waktu hidup kita pun bisa tertata dengan baik. Amin. Bagaimana kita bisa menyatakan hal yang tidak benar karena waktu kita saja kita tidak bisa atur dengan benar? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menata waktu yang ada. Dalam tulisan Mazmurnya ini, Musa banyak merenungkan tentang makna perjalanan hari-hari hidup manusia, khususnya hari-hari perjalanan hidupnya sendiri. Tapi Mazmur Musa mau mengatakan banyak perjalanan hari-hari hidup. Kalau kita bayangkan ketika kita renungkan, kita baca ayat ini berulang-ulang. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat ke depannya bagaimana yang harus kami lakukan. Banyak orang tidak sadar apa yang seharusnya dia lakukan untuk mengatur waktu. Mungkin anak-anak muda saat ini ya fokusnya untuk sekolah, fokusnya untuk mencari ilmu. Bahkan setelah itu dia berfokus untuk mencari jodoh. Setelah mencari jodoh dia pikirkan untuk anak-anaknya. Itu merupakan hal yang baik untuk mengatur kehidupannya sendiri ke depan. Tetapi bagaimana hal yang luar biasa untuk mengatur waktu, bahkan dengan baik untuk mengatur waktu, bahkan bisa untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama itu kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Yang harus kita lakukan untuk menata waktu itu, gunakan kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu datang cuma sekali, tidak datang kedua kali. Oleh sebab itu kita mau tangkap peluang itu, kita mau tangkap momen itu, kita jadikan hidup yang baru untuk menata waktu yang ada, sehingga kita tangkap kesempatan yang ada. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Kata waktu di sini sama dengan kesempatan. Berbicara waktu itu adalah kesempatan. Jadi ketika kita abaikan kesempatan yang ada, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hanya berpoya-poya pikirkan apa yang harus kita lakukan,
bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pikirkan apa ke depannya, apakah Tuhan berencana atau malah sebaliknya. Nah, pemuda remaja banyak orang hanya berpikir, udah, aku mau jadi ini. Padahal Tuhan nggak berencana dia untuk jadi. Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah kasih petunjuk, tapi dia malah mengeluh, dia malah marah bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar hidupnya. Tuhan sudah atur, tinggal menunggu waktunya. Tapi kita tidak bisa bersabar, kita tidak bisa menjadi orang yang bijaksana, kita tidak bisa menjadi orang yang berbudi. Kenapa? Kita tidak bisa atur waktu yang ada. Kita tidak bisa tangkap kesempatan yang ada. Nikmati dulu prosesnya, bukan protes. Inilah kehidupan anak-anak muda. Sering sekali dia hanya protes, nggak mau nikmati prosesnya. Ketika ditanya masih proses. Kapan selesai prosesnya? Hanya berkata-kata saja yang dia bisa ucapkan, tindakannya dia tidak ada. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter? Prosesnya nggak dia mau jalan. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi pelayan Tuhan seumur hidupku. Tapi dia nggak mau mengalami proses. Kamu mau jadi apa? Mau jadi penyanyi yang terkenal. Aku mau jadi pemain musik yang terkenal. Tapi dia nggak mau nikmati proses. Dia nggak mau belajar. Bagaimana bisa mengambil kesempatan yang ada ketika dia nggak mau ambil kesempatan itu? Dia nggak mau kerjakan kesempatan itu, sehingga kesempatan itu hilang, tidak berguna, tidak berarti, atau sia-sia saja. Yang kedua itu, karena kita adalah bagian rencana Tuhan. Menata waktu, kita harus ingat. Yang kedua itu, karena kita adalah bagian rencana Tuhan. Mari kita buka dulu Efesus pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sungguh luar biasa, pemuda remaja. Kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Karena kita tahu apa sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan sudah berencana dalam kehidupan kita. Apa salahnya kita melakukan waktu kita untuk melakukan pekerjaan yang baik? Apa salahnya kita untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sudah adalah bagian dari rencana hidup kita. Apa sulitnya untuk mengucapkan terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat hari ini Engkau berikan aku kesempatan, Engkau berikan aku napas kehidupan, Engkau berikan aku hikmat, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kekuatan. Aku bisa melangkah hari ini, aku bisa hidup hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita harus mengungkapkan kepada Tuhan sehingga Tuhan akan sempurna. Kita datang kepada Tuhan karena tanpa Tuhan kita sulit untuk mengatur waktu kita. Amin. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, kita tidak ada artinya. Mungkin saat itu kita sukses tanpa Tuhan, tapi kita tidak tahu ke depannya. Mungkin 1 tahun ke depan ketika kita sukses, kita bangkrut, kita lupa sama Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita akan meninggalkan hidup kita. Betapa sakitnya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita masuk ke dalam maut, jurang yang dalam, atau kita masih menikmati kasih Tuhan. Memang kasih Tuhan tak terbatas, tapi jangan pernah permainkan kasih Tuhan. Sejak apapun kita Tuhan pasti ampun.
tidak bisa menata waktu kita dengan baik. Kita tidak bisa gunakan bagian dari rencana Tuhan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kita hari ini yakin dan percaya kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita lakukan rencana Tuhan dengan baik. Amin. Amin. Rencana Tuhan bagi anak-anaknya sangatlah baik. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam hati yang bijaksana. Kalau kita kurang mengerti hati yang bijaksana, saya katakan kita harus memiliki hati yang arif. Kalau kita tidak mengerti lagi hati yang arif, hati yang baik. Amin. Amin. Semua mengandung hal yang luar biasa. Yang ketiga itu yang harus kita lakukan untuk menata waktu. Dan ini hal yang paling penting, berdoa. Ini hal yang paling penting. Mungkin ini hal yang sepele, tapi ini hal yang paling penting, berdoa. Ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita bangun pagi-pagi, kalau bisa teman-teman pemuda remaja, jangan sampai pacar yang membangunkan kita, tapi kita yang membangunkan pacar. Amin. Dan kenapa berdoa kepada Tuhan? Jangan sampai matahari itu sudah terbit terlebih dahulu, tapi biarlah kita berdoa sehingga matahari terbit kita sudah bisa menikmati kasih Tuhan sepanjang hidup. Amin. Memang hal yang sepele, dianggap orang sangat-sangat remeh, dianggap orang muda lah, ngapain berdoa percuma, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Lebih baik aku lakukan apa yang seharusnya mau lakukan. Aku bisa beruntung, bahkan aku bisa menikmati hidup ini dengan baik. Tapi dia tidak tahu, ketika dia lupa berdoa, apa yang dia rencanakan bisa semuanya apa? Semuanya bisa hancur hanya dengan hitungan detik saja. Semuanya bisa gagal. Apa yang terjadi? Jadinya putus asa, hilang pengharapan, hilang sukacita, bahkan malah-malah tak tertentu dengan orang-orang yang ada di sekitar, tidak tahu apa penyebabnya, marah-marah saja. Kenapa? Kita lupa untuk mengatur waktu kita untuk berdoa. Hal yang sepele tapi ini sangat penting untuk dilakukan setiap harinya dalam kehidupan kita. Amin. Bisa melakukannya, berdoa setiap hari. Amin. Jangan sampai fajar yang membangunkan kita, tapi kita yang membangunkan fajar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena oleh sebab itu kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Saya tidak berpanjang dalam firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengajari kita bagaimana mengatur waktu, walaupun tidak sepaham mungkin yang harus kita dapat, tapi setidaknya ada hal yang kita pernah dalam hidup kita. Ada hal yang harus kita lakukan untuk perubahan hidup kita. Kita mau yakin dan percaya, kita mau berpuji dan berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Bang izinkan Tuhan sesuatu terjadi. Terima kasih ya Bapa. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Katakan lagi, bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau
anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada malam hari ini. Baik ya Tuhan yang memimpin kami lewat pujian. Tuhan berkati masa mudanya pakai dengan luar biasa untuk melayani Tuhan. Berikan ya Tuhan kebijaksanaan di dalam hatinya. Dan Engkau yang akan memberkati masa depannya. Engkau berikan ya Tuhan secara pelangi. Dan Engkau yang akan berjalan di dalam kehidupannya. Bahkan ya Tuhan yang mengiringi kami lewat musik. Engkau berkati kehidupannya, berkati usaha pekerjaannya. Bahkan ya Tuhan setiap langkah hidupnya Tuhan tuntun ya Tuhan ke arahkan ya Tuhan ke jalan yang benar. Dan Engkau akan memberkati hidupnya, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan ya Tuhan kesehatan. Bahkan Engkau yang akan menjamin ya Tuhan kehidupannya ya Bapa. Bahkan ya Tuhan kami anak-anakmu ya Tuhan pemuda remaja, malam hari ini telah memberikan waktu kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Engkau yang akan memberikan ya Tuhan segala sesuatunya, karena kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan untuk menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan Engkau akan perbaharui kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan berikan kami kepintaran, Engkau akan berikan kami kebijaksanaan, Engkau akan berikan kami kepandaian dalam studi kami, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap langkah kami, rencana kami, tujuan kami, masa depan kami, bahkan ya Tuhan cita-cita kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Engkau juga berkati ya Tuhan segala apa yang telah kami berikan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan besar kecilnya Tuhan berkati ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Bahkan ya Tuhan kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati pekerjaan kami. Bahkan ya Tuhan pendidikan kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan. Sebentar kami ya Tuhan anak-anak-Mu akan pulang ke tempat kami masing-masing. Berkati perjalanan kami yang berjalan kaki, yang naik kendaraan. Tuhan tibakan kami dengan sukacita dan sejahtera yang dari pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita arahkan hati kita. Kita terima berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat, kasih cinta dari Allah Bapa dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan persekutuan kita dengan Roh Kudus telah memberkati kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa sukacita dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin.